Hai Sahabat Mirai Aset, welcome to BBM edisi Value Investor. Di BBM kita juga mengajarkan berbagai macam ilmu, nggak cuma untuk trader, tapi juga untuk kamu, para investor. Dan ternyata menjadi value investor itu kita tidak cukup nih bisa membaca laporan keuangan, tapi kita juga harus paham mengartikan rasio-rasio keuangan. Seperti apa sih memahami rasio keuangan? Yuk langsung saja kita panggil Master Fundamentalis Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Bapak Agus Bazoka. Hai Pak Agus. Hai Bu Alia. Jadi hari ini katanya Pak Agus akan sharing nih ya, agar sahabat Mirai Aset bisa lebih mengerti rasio-rasio keuangan nih ya Pak ya. Betul Bu Alia. Untuk sahabat Mirai Aset bisa juga loh melihat video-video BBM sebelumnya untuk membaca laporan keuangan. Tapi kali ini kita akan membahas gimana caranya memahami rasio. Oke Bu Alia dan sahabat Mirai Aset, mari kita membuka laptop dan kita belajar menganalisa fundamental saham. Perlu sahabat Mirai Aset ketahui bahwa dalam laporan keuangan ada 4 rasio keuangan. Yang pertama adalah rasio profitabilitas, dari katanya sudah tahu yaitu profit, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang kedua adalah likuiditas, liquid, jadi gampang cair ya, adalah rasio yang mengukur seberapa liquid kemampuan daripada aset-aset perusahaan untuk menghasilkan laba. Ya, terutama ini sebetulnya untuk persiapan memenuhi kebutuhan untuk membayar utang-utang secara jangka pendek. Yang ketiga adalah solvabilitas atau solvensi, adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar keseluruhan utang. Nah, sebetulnya ini lebih cenderung kepada jangka panjang karena di dalamnya juga pasti ada jangka pendeknya. Dan yang keempat adalah aktivitas, rasio yang mengukur keefektifan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan demikian, ketika kita memahami rasio-rasio ini, kita ingin mengetahui berapa sih rupiah yang bisa dihasilkan dari perusahaan tersebut. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa perusahaan ini bertumbuh atau tidak. Karena ada 4 rasio yang wajib kita ketahui, yuk kita bedah satu-satu, dimulai dari rasio profitabilitas. Yaitu rasio untuk mendapatkan profit ataupun laba. Yang digunakan adalah ROE, Return on Equity, yaitu bagaimana sih perusahaan itu mengembalikan modalnya ya. Rumus yang digunakan adalah laba atau net income dibagi dengan equity atau asetnya dikalikan dengan 100%. Jadi di sini satuannya adalah persen. Patokan dalam menggunakan ROE adalah bunga deposito itu sebagai benchmarknya. Kenapa tuh Pak bunga deposito yang digunakan? Jika perusahaan itu ROE-nya lebih kecil daripada deposito, ya lebih baik sih didepositokan aja ya Bu ya. Oh iya benar juga ya Pak ya. Untuk mengembangkan atau mendapatkan laba yang lebih tinggi. Yang kedua, kita menggunakan rasio ROA, Return on Asset, yaitu pengembalian terhadap aset-aset kita. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah net income dibagi dengan total aktiva dikalikan dengan 100%. Jadi di sini satuannya sama, yaitu persentase. Untuk itu yang perlu diperhatikan, ROA itu tergantung dari masing-masing sektornya. Oke. Sehingga ketika kita membandingkan ROA, yaitu harus dalam satu sektor. Tidak boleh antara health industry dengan properti ataupun industri. Cara membandingkan ROA yang baik itu kita akan mereview ROA-nya adalah 3 tahun ke belakang. Apakah meningkat atau justru menurun. Nah, ini mengindikatorkan bahwa dengan aset yang ada, apakah perusahaan tersebut bisa menghasilkan laba. Sahabat Mirai Aset, sekarang kita akan kembali ke laptop. Dan kita akan belajar melihat di mana menu hot yang membicarakan tentang ROA maupun ROE. Kita akan buka di search, itu ada di kode 1923 yang berisi tentang cash flow. Setelah kita klik cash flow, akan muncul sebagai berikut. Dan kita akan pilih sahamnya, yaitu saham POGR, Cikarang Listrindo.
Kenapa dipilih ini? Ini merupakan salah satu saham yang growth di tahun 2023 ini. Dari laporan ini, equity cash flow, kita bisa melihat dari kode saham POBR, Cikarang Nisrindo Tbk, dan kita kebetulan pilih ini untuk kuarternya, kita bisa setting ke kuarter kedua. Itu menunjukkan bahwa ROA dari tahun 2021 itu adalah sebesar 6, di tahun 2022 kuartal kedua adalah 5,8, dan di kuartal kedua tahun 2023 sebesar 8,3. Jadi kita bisa melihat memang ada pertumbuhan ya Pak ya dari ROA tersebut. Betul. Yang kedua, kita bisa belajar juga Ibu dan sahabat Miraset, yaitu tentang ROE. Kalau kita melihat rumusnya, kita menghitung agak kesulitan, kan nggak ada waktu. Kita langsung bisa dibuka juga di menu HOTS, dan yang tadi kita sudah sampaikan, kita juga bisa melihat ROE dari saham yang sama ya, POBR, Cikarang Nisrindo Tbk. Itu di tahun 2021 kuartal kedua, kita bandingkan kuartal to kuartal ya Bu, yaitu 12,0% untuk kuartal kedua 2021. Di kuartal kedua 2022 adalah 11,7, dan di kuartal kedua tahun 2023 sebesar 15,8. Nah, inilah powerfulnya dari sistem HOT bagi sahabat Miraset yang ingin belajar dan kita bisa langsung tahu datanya. Yang kedua, kita akan belajar rasio likuiditas. Rasio likuiditas seperti namanya adalah liquid, adalah yang mudah cair ya. Jadi ini adalah satu aset yang bisa digunakan untuk menutupi kebutuhan operasionalnya, khususnya untuk yang lancar ya Bu ya, baik itu aktiva lancar maupun hutang lancarnya. Rasio yang digunakan adalah current ratio, dengan rumus adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Apabila rasionya atau current ratio ini yang bagus, itu sebetulnya minimum harus angkanya 1. Minimum ya? Betul. Oke. Alangkah baiknya kalau bisa 2. Dengan demikian aktiva lancar bisa membiayai hutang lancar. Jadi mungkin bagi kita investor ataupun kreditor itu lebih nyaman ya Bu yang lihat perusahaan ini. Yang ketiga, patokan dalam menggunakan perbandingannya tadi, maka apabila perusahaan ini mempunyai kemampuan untuk membayar utang jangka pendeknya, maka perusahaan ini dikatakan sehat. Rasio yang kedua yang kita bisa lihat dari rasio likuiditas adalah quick ratio. Jadi ini rasio cepat ya, di mana rasio cepat ini rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan utang lancar. Pasti nilainya akan lebih kecil dibandingkan current ratio. Karena perhitungan telah melakukan pengurangan daripada persediaan. Cash ratio itu adalah sama dengan melihat kekuatan ketersediaan cash. Jika cashnya itu masih terlalu banyak, itu pasti akan dipertanyakan. Kenapa tuh Pak? Kenapa? Kalau cashnya banyak tuh kenapa dipertanyakan ya Pak Agus? Kenapa uang cash ini tidak kita gunakan untuk menghasilkan laba yang lebih bagus lagi? Nah, dengan demikian maka kita bisa melakukan beberapa corporate action ya Bu ya. Mungkin juga untuk optimalkan daripada pertumbuhan perusahaan. Nah, untuk cash ratio itu sebetulnya rumusnya cash dibagi dengan hutang lancar. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang rasio solvabilitas atau solvensi ya. Ini berhubungan dengan hutang. Jadi kalau solvabilitas itu lebih cenderung kepada hutang jangka panjang. Kalau untuk likuiditas tadi untuk jangka pendek. Rasio yang digunakan untuk solvabilitas itu biasanya adalah DER, debt to equity ratio. Dengan rumus adalah hutang dibagi dengan equity. Di sini sih ingin kita melihat dan mengukur bagaimana perbandingan hutang dengan modalnya. Nah, indikator yang digunakan yaitu untuk angka 1, jangan sampai lewat dari angka 1. Jika DER-nya itu lebih dari 1, itu artinya mayoritas semua kegiatan operasional perusahaan dibayar oleh hutang. Contoh, apabila DER-nya itu 2,33, itu artinya 70% itu utang, 30% itu modal.
Sehingga bagi kita yang ingin belajar harus punya benchmark, berapa sih DER yang bagus, maksimal perusahaan yang besar dan mempunyai kapital ekstensif itu menggunakan rasio DER rata-rata di atas 4. Untuk lebih lanjut dan lebih jelasnya kita akan kembali ke laptop. Kita akan belajar tentang DER, Debt Equity Ratio yang sehat itu seperti apa, dan ini kita akan belajar dari saham auto. Sahabat Mirai Aset, setelah kita tadi belajar tentang saham power, sekarang kita akan belajar tentang saham auto. Kita ketik tikernya, maka di sini ada Astra Autopart, dan kita akan masukkan kuarternya. Tadi kuarter 2, kita akan sekarang belajar dari kuarter ke-1. Kita akan melihat perbandingan quarter to quarter, yaitu untuk DER. Di sini kita bisa lihat untuk kuarter pertama tahun 2020 itu DER-nya 0,5. Untuk kuartal pertama tahun 2021 DER-nya 0,0. Untuk kuartal pertama tahun 2022 0,5, dan untuk kuartal pertama tahun 2023 0,5. Ini artinya dia stabil ya. Ya, dari tahun ke tahun memang rasio DER-nya ada di level tersebut ya. Betul. Dan berarti masih sehat ya Pak? Masih sehat. Oke. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kita belajar tentang rasio aktivitas. Di mana ini adalah kita belajar melihat aktivitas perusahaan tersebut dalam menggunakan asetnya. Nah, di sini rasionya digunakan adalah total asset turnover, perputaran total aset, dengan rumus adalah penjualan dibagi dengan total aset. Tujuannya mengukur ini adalah bagaimana perusahaan menghasilkan penjualan dengan menggunakan asetnya yang ada. Dengan adanya turnover yang semakin bagus, maka pertumbuhan dari perusahaan ini dari tahun ke tahun juga akan bagus. Tapi perlu diingat sahabat Mirai Aset, kita harus lebih cenderung melihatnya ini secara per sektor industrinya. Baik sahabat Mirai Aset, kita akan sekarang kembali ke laptop dan kita akan belajar daripada menu HOTS bagaimana kita melihat aktivitas dari suatu saham. Kita pilih adalah saham auto, Astra Autopart Tbk. Kita pilih second years di tahun 2023. Kita buka di equity income statement bahwa total sales adalah sekitar 9 triliun. Dan kita buka di equity balance sheet untuk total aset adalah 19 triliun. Maka perusahaan menghasilkan penjualan hanya dengan menggunakan 0,4 dari asetnya yang ada. Gimana sahabat Mirai Aset? Udah dapat ilmu baru nih dari Pak Agus terkait rasio-rasio keuangan yang bisa membantu kamu mencari perusahaan yang wonderful dan berpotensi mendapatkan cuan. Terima kasih banyak ya Pak Agus atas ilmu dan waktunya untuk sharing ke sahabat Mirai Aset. Sama-sama Bu Alia, semoga bermanfaat bagi sahabat Mirai Aset. Semoga ilmu baru tadi dapat membantu sahabat Mirai Aset mendapatkan cuan yang powerful dan portofolionya makin wonderful. Sampai jumpa di BBM selanjutnya dan pastinya happy cuan!